Martin Paes. Wow, Martin Paes lagi-lagi menggendong Indonesia, menyelamatkan Indonesia dari kekalahan atas Australia, sob. Gua menjadi saksi dengan sorot mata langsung ke tengah lapangan atas ketangguhan debutnya Martin Paes di Gelora Bung Karno. Bisa dibilang ada 3-4 peluang yang sangat berbahaya yang bisa kemungkinan 85% sampai 90% itu dipastikan masuk, tetapi ketenangan tangan dingin Martin Paes bisa menyelamatkan gawang Garuda, bisa membawa King Garuda tetap meraih poin walaupun hanya 1 poin. Ingat sob, di konten sebelumnya gue bilang gue optimis banget di Indonesia, timnas King Indonesia bisa untuk meraih poin, untuk mencegah untuk Australia membawa pulang poin penuh. Dan bener aja, walaupun itu hanya 1 poin, kan gue bilang 25%, King Indonesia akan tetap mengamankan poin di Gelora Bung Karno, tetapi yaitu berkat Martin Paes, berkat gendongan Martin Paes. Ya emang itu kewajiban, emang itu perannya Martin Paes ketika lini depan, lini tengah, lini belakang udah lolos, ya tugasnya Martin Paes untuk menghalangi itu sebagai zona terakhirnya di pertahanan King Indonesia. Dan 4 penyelamatan penting dilakukan Martin Paes. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Martin Paes, sob. Oke, bisa dibilang penampilan timnas Indonesia lawan Australia itu menurun dibandingkan lawan Arab. Australia pun dia berbenah, dia tampil lebih bagus ketika kalah dari Bahrain, dan tampil di Gelora Bung Karno kemarin melawan timnas Indonesia dia tampil lebih baik dari membangun serangan, dari membangun skema attacking, perlahan ada menyebar bola, ada yang masuk atau insek, semuanya Australia memainkan peran yang lebih bagus. Gue nonton juga kebetulan pertandingan lawan Bahrainnya, dan itu juga Bahrain kan bisa dibilang menang cukup bisa dibilang menang beruntung juga. Tapi performanya permainan Australia meningkat lawan Indonesia dibandingkan lawan Bahrain. Dan sedangkan penampilan timnas kita itu sendiri ya apa ya, ya menurunlah levelnya 2 tingkat dibandingkan melawan Arab Saudi. Khususnya di yang mendapati sorotan tuh bener-bener lini depan nggak ada kreasinya. Kita bagus permainan lini depan di 5 menit awal pertandingan aja, sob. Sisanya berantakan. Rafael Strike benar-benar tenggelam, nggak kelihatan, ya bisa dibilang. Karena sebelum pertandingan juga gue udah mendapatkan sedikit bocoran, dan bener aja di sesudah pertandingan kalau Rafael Strike cedera dan diganti tuh di belum masuk pertengahan babak kedua. Dan Marcelino benar-benar kurang banget main di ini apa namanya, di sisi penyerangan sebelah kanan, menggantikan posisinya Witan. Sampai akhirnya Witan masuk, dia ditaruh di sisi sebelah kiri, baru ada kelihatan sedikit perannya. Terus siapa lagi, Urat Maun kelihatan banget bekerja sendirian di depan ketika ketika Urat Mangun mendapatkan bola, Ragnar Urat Mangun mengontrol bola, support ke depannya benar-benar benar-benar lambat banget, benar-benar sehingga membuat Urat Mangun ya terlihat kesusahan, sob. Tidak dimainkannya Tom Haye dari babak pertama, dia baru mainkan 20 menit akhir babak kedua. Tidak dimainkannya Tom Haye di dari babak pertama, jalannya babak pertama kelihatan banget permainan Indonesia ya menyerangnya bolanya kurang dinamis.
pelebaran bolanya, skema-skema bolanya sering banget, gampang banget terbaca oleh defense Australia. Satu lagi defense Australia yang jangkung tuh center back-nya benar-benar kuat banget, benar-benar gampang banget untuk menutup pertahanan dari Australia, untuk menutup pergerakan pemain Indonesia itu sendiri, sob. Sekali atau dua kali dia out position, Indonesia mendapatkan celah, tetapi bolanya hilang lagi, bolanya gagal lagi. Selebihnya gila, one on one, ditutup ruang, ada sliding tackle, si back Australia itu dengan gampang banget, dengan mudahnya banget mematahkan bola dari siapa, Ragnar Uratmangun, Rafael Strike lah, entah siapapun itu, Marcelino lah, gampang banget dia cover untuk nutup bolanya. Kita harus benar-benar harus punya apa ya, harus punya striker target man lah, CF lah, center forward yang benar-benar bisa mengkill, bisa untuk berduel, bisa untuk merubah keadaan, bisa untuk menjadi pemantul bola yang baik dan benar yang dibutuhkan. Karena kita punya winger-winger yang bagus kan, kayak yang cukup bagus kayak Witan, terus kayak Ragnar kan sebenarnya bisa lebih sering dimainkan di winger kiri. Terus ada ada Rafael Strike, cuman Rafael Strike masih butuh asupan pengalaman yang banyak banget dah. Terus ada siapa lagi, ada Marcelino, ya Tom Haye ketika mau terupas bola, pengen memantulkan bola, ketika kita udah punya center forward yang bagus, bakal lebih mudah untuk mengalirkan bolanya itu bakal lebih apa ya, lebih jalan lah gitu, sob. Dan di lini tengah kelihatan banget juga menurun performanya dibanding melawan Arab. Transisinya gampang, ada beberapa kali kebuka celahnya, tapi harus diakui sih Nathan berpenampilan cukup bagus walaupun performanya juga turun dibanding lawan Arab. Dan ya Verdong gue setuju banget, sebelum di konten gue yang sebelumnya juga gue bilang kan, ketika Verdong lebih cocok dimainkan menjadi back sayap dibandingkan center back. Ya bener aja, dia mungkin menjadi 3 pemain terbagus lah rankingnya melawan Australia kemarin. Benar-benar tenang banget, benar-benar bisa membantu untuk membuka ruang untuk mengalirkan bola. Benar-benar good position banget untuk Verdong dimainkan di back sayap kiri itu dibandingkan dia bermain di center back 3 back pertahanan akhir. Ya Justin Hubner, Rizky Ridho, JIJ, khususnya Justin Hubner, Rizky Ridho lebih banyak mendapatkan tekanan kali ini, tetapi Rizky Ridho menjawabnya dengan ketenangan, dengan kesulitan. Hanya ada sekali atau 2 kali clearance ball yang nggak gua harapin, tetapi sisanya dibantai, sisanya berpenampilan bagus. Ada sliding tackle yang gemilang untuk menyapu bola dari kaki pemain Australia. Rizky Ridho good performance. Justin Hubner ada sekali keterlambatan, kartu kuning berbahaya. Cuman pemain itu kan kalau nggak kartu kuning ya gimana gitu ya, Mister Yellow Card ya. Tetapi sisa-sisanya duel-duel yang ngototnya di depan pemain Australia keren juga. JIJ dengan pengalamannya back paling pemain, bahkan bukan back paling berpengalaman aja, tapi pemain paling berpengalamannya benar-benar membuat duel-duelnya dengan pemain-pemain Australia yang masuk ke tengah, dari sayap ke tengah tuh benar-benar duel sama JIJ, mampu beberapa kali dihentikan juga. Benar-benar keren banget ya. Paling bagus di antara 3 lini itu ya lini belakang, sob, dibandingkan lini tengah dan lini depan. Kita tahu membuild up kehilangan bola lagi, buyar lagi, merepotkan lini belakang lagi. Tapi emang lini belakangnya nggak setangguh lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi itu pemain-pemain lawan susah banget untuk masuk 3/4 lapangan terakhir Indonesia. Tetapi ketika lawan Australia sering banget kita di daya belakang kita dijelajah oleh pemain Australia. Itu benar-benar kelihatan banget jomplangnya, sob.
penampilan semuanya, tetapi Martin Paes lah yang menunjukkan dia punya punya apa ya, punya kualitas yang dibutuhkan oleh timnas kita walaupun apa namanya, uh, prosesnya lama untuk dia bisa membela timnas Indonesia kita, tetapi benar-benar dia membuktikan dia ialah yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia kita saat ini di saat kita tahu fokus permainan kita masih banget sering lemah, namun dengan ketenangannya Martin Paes bisa untuk menggendong timnas King Indonesia kita. Emang itu wajar, itu perannya dia yang emang harus dia lakukan gitu, dan dia berada di momen itu dan akhirnya timnas Indonesia kita membawa pulang 1 poin. Oke, kalau gua mau urutkan ranking pemain terbaik versi gua ketika melawan timnas Australia, yang kelima ada Nathan, yang keempat ada Rizky Ridho, terus oh ya Sandy Walsh juga, emang Sandy, ada Rizky Ridho, 5 Nathan, 4 Rizky Ridho. Ntar yang pembahasan Sandy Walsh ya habis ini. Terus apa namanya? Terus ada Rizky Ridho, terus ada Kelvin Verdonk, terus ada Jay Ejes. Yang pertama yang terbagus adalah Martin Paes. Untuk Sandy Walsh nggak bermain jelek, dia beberapa kali sering banget membantu dalam serangan balik untuk on point, untuk balik ke apa namanya, untuk menjaga kedalamannya, dan dia berhasil beberapa kali juga mengintercept bola, beberapa kali juga bisa untuk apa namanya, membuang bola dengan sundulan kepalanya. Sandy Walsh juga bermain bagus. Mungkin kalau ada gue urutan ke-6 ya, ke-6-nya Sandy Walsh. Cuman untuk 5 besarnya yang tadi gue sebutkan itu ada Nathan, terus ada siapa lagi, Rizky Ridho, terus ada Kelvin Verdonk, Jay Ejes, dan Nathan Paes. Keenamnya mungkin yaitu antara Sandy Walsh dan Hafner itu sendiri. Oke sob, gua senang banget Indonesia masih menjaga kesempatan lolos di Piala Dunia 2026, walaupun itu mungkin nanti harus ada di tahap selanjutnya, tetapi kalau kita bisa fokus untuk melawan Cina dan siapa lagi, satu lagi Bahrain, dalam pertandingan tandang di bulan depan, ada kemungkinan persentasenya naik, tetapi kita harus bangga dengan permainan timnas kita menghentikan peringkat 20 besaran dunia dan menahan imbang. Kita beda selisih berapa ya? Australia itu berhasil 24 apa 25 apa 26 sih, 24 kayaknya. Dan kita baru peringkat 129. Itu jauh banget, dan kita berhasil menahan imbang Australia dan tetap meraih poin penting walaupun hanya cuma 1 poin. Oke sob, kalau menurut gua gitu aja. Menurut kalian gimana?